Oke, kembali lagi di cerita kehidupan cerita Mas Ali. Oke, kali ini kita akan bahas cerita masa sekolah dasar, sekolah menceritakan tentang SD saya. Oke, SD Ngumbang 1. SD Ngumbang 1 terletak di pinggir jalan raya dekat dengan Kelurahan Gumbang. Lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh warga Gumbang terutama. Oke, dan kebanyakan murid dan siswanya juga berasal dari Kelurahan Gumbang. Sekitar itu aja, gak ada yang jauh dari Papua gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Guru favorit. Banyak sekali guru favorit waktu SD saya. Yang pertama Bu Andari Sehati, saya ucapkan Bu, semoga sehat walafiat. Kemudian yang kedua ada Bu Indrawati, guru kelas 6, sangat memotivasi saya waktu itu dalam ujian nasional untuk mendapat nilai 100 dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Namun sayang belum bisa memberikan yang terbaik buat Bu Indra. Yang ketiga adalah Pak Eko Purnomo. Ya, Eko Purnomo ya, galak, terkenal galak tapi favorit bagi saya karena kadang-kadang itu lucu, kadang-kadang ya galak itu. Ada cerita lah sama Pak Eko Purnomo itu. Oke, 3 saja. Yang ketiga pertanyaan dari teman-teman, guru tergalak dan lemah lembut. Oke, guru tergalak yaitu tadi Pak Eko Purnomo. Ya mungkin galaknya untuk agar kita lebih memahami materi lah. Ya memang betul saat itu kalau nggak paham ya mohon maaf ya agak dijewer, agak dibentak, ya itu wajar lah, kan namanya kekerasan. Kami nggak menganggap itu sebagai sebuah kekerasan. Selanjutnya guru lemah lembut. Paling lemah lembut ya Bu Susi. Saya diajar waktu kelas 2 SD itu, masih sangat ingat sekali. Suaranya lembut dan sangat jarang marah sekali. Kalau marah pun suaranya tetap lembut, jadi saya menganggapnya itu tidak seperti marah. Oke, yang kedua lagi ada yang menanyakan uang jajan saya itu ya cukup sedikit karena waktu itu ekonomi masih ya tidak terlalu mahal, cukup 1.000 aja itu udah cukup itu. Dan kalau uang jajannya lebih itu mungkin dibagi sama infak dan lain-lain, dan kas terutama ya. 1.000 itu udah cukup buat beli es teh, biasanya es teh 500 dulu, es teh 500 satu plastik itu di tempatnya Bu siapa itu di seberang jalan itu, lupa namanya. Itu 500 sudah dapat es teh, terus 500 nya lagi itu saya belikan roti telur tokek itu namanya, bundar itu biasanya 500 sudah dapat 5. Kalau enggak itu ya enggak beli minum sama buat beli tempura. Itu penjual tempuranya sangat akrab sama saya dan sampai saya lulus pun masih ingat dengan saya, alhamdulillah ya. Kemudian ke sekolah naik apa? Ini pertanyaan yang ketiga ya, 3.2 ya ini. Ke sekolah saya waktu awal-awal memang diantar, tapi sudah dibelikan sepeda, saya naik sepeda bareng teman-teman. Di sini banyak teman saya dari desa saya, ada 4 orang kalau dulu berangkat itu bareng-bareng, hampir-hampiri ya bahasa Jawane ya itu berlima ya, bersama Mada, Dayat, Latif, Ridho ya. Tapi Latif ke blacklist sih, Latif soalnya diantar sama orang tuanya. Oke, yang keempat itu prestasi atau ikut lomba apa? Waduh, ini prestasi kalau akademik ya mungkin cuma ranking dulu sama saingan sama Jordan itu. Ya nggak bagus sih, nggak dapat ranking 1, cuma 10 besar lah tuh. Untuk
non akademik nggak ada. Terus untuk lomba yaitu tadi pertama saya diikutkan untuk lomba catur itu kalah langsung, pertama pasti selalu kalah. Terus lomba cerdas cermat tentang pendidikan agama Islam di mana itu Ngadirejo Kartasura 4 ya, di dekat Gunung Kunci itu juga belum berhasil. Kemudian lomba gerakan sholat itu juga gagal. Dan sebenarnya ada cerita menarik waktu latihan lomba itu, tapi nggak akan saya bahas di sini. Pertanyaan yang kelima dari teman-teman, pernah bolos atau tidak? Wah, untuk SD saya tidak pernah membolos, karena ya belum kenal yang nakal-nakal. Tapi kalau waktu istirahat keluar itu pernah mencari tebunya samping rumah saya ini keluar, dan itu pulang atau balik ke sekolah itu terlambat, waktu jam masuk baru balik ya, akhirnya dimarahi. Ya udah, terima aja resikonya, tapi nggak diapa-apain. Kemudian ada kenangan bersama teman-teman. Ya kalau kenangan banyak, terutama mendekati kelulusan ya, kelas 5, kelas 6 itu Amir kelas 6B, dulu saya di B karena nggak pintar-pintar amat. Nah, kelas B itu selalu mengadakan bakar-bakar ya, yang diuduni sama Pak Bos ya, Mas Bintang, itu bakar-bakar lele, tempatnya pindah-pindah dan pernah ke tempat saya. Kemudian kalau tiap sore itu kelas B itu selalu ngumpul di tempatnya Aldo, dulu zamannya motor-motor bukan motor ya, sepeda ontel itu dibikin truk, itu ngumpul di tempatnya Aldo, itu dicat. Terus kemudian kalau sore itu kan dulu deket banget sama lapangan Gumpang, itu biasanya sore main bola itu sama anak-anak di Gumpang. Itu banyak kenangannya bersama teman-teman, itu banyak. Kemudian lanjut lagi untuk pesan dan kesan. Pesan saya, semoga adik-adik siswa-siswi SD Gumpang 1 itu bisa lebih berprestasi lagi, membanggakan orang tua dan juga SD Negeri Gumpang 1 yang tercinta. Dan untuk pesan saya kembali untuk kepala sekolah yang dulu dan guru-guru pembimbing saya, terima kasih telah membimbing saya hingga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan waktu itu. Ya, itu aja hal-hal positif terutama yang dapat saya ambil. Untuk kesan yang saya rasakan di SD Gumpang 1 ya, banyak suka duka lah bersama teman-teman, guru juga. Alhamdulillah saya dikenal baik, dianggap baik, dan saya tidak pernah menganggap diri saya baik. Nah, itu saja cerita kali ini, kita cukupkan. Saya ada sedikit pantun. Pabrik Tiffontek ada di Gumpang, Desa Gumpang orangnya kreatif. Kamu yang jauh dipandang, terima kasih sudah nonton Mas Alip. Sekian, lanjut next video. While me do my two-step.